Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Tasya Purda Marbun dengan NIM 11S23042 dari Prodi Informatika. Adapun topik pembahasan yang ingin saya bahas dalam video presentasi dasar pemrograman ini yaitu yang pertama mengenai tujuan presentasi, yang kedua mengenai pendahuluan proyek, yang ketiga mengenai struktur data, yang keempat mengenai kode program fungsi dan demonya, yang kelima itu adalah kesimpulan. Baik, dimulai dari tujuan presentasinya. Jadi tujuan presentasi ini adalah untuk menampilkan dan menjelaskan mengenai perbaikan proyek Despro tentang aplikasi katalog buku sebagai pembenahan perbaikan proyek praktikum dasar pemrograman saya. Kemudian menjelaskan tujuan utama dari program ini yaitu untuk mengelola katalog buku, untuk melakukan beberapa operasi dasar seperti menambahkan buku baru ke dalam katalog, menampilkan daftar buku yang ada, mengubah informasi buku yang sudah ada, dan menghapus buku dari katalog. Kemudian ada pendahuluan dari aplikasi ini, yaitu aplikasi katalog buku ini adalah sebuah perangkat lunak yang membantu pengguna mengelola koleksi buku mereka. Jadi dengan fitur-fitur seperti penambahan, penghapusan, dan pembaruan informasi buku, aplikasi ini memudahkan pengguna dalam melacak dan mengatur buku-buku yang mereka miliki. Serta melalui penggunaan konsep-konsep pemrograman dan teknologi informasi, aplikasi ini nanti dapat memberikan solusi efisien untuk mengelola dan mengakses informasi buku yang lebih baik. Kemudian adapun alur dari aplikasi ini, yaitu yang pertama, alur aplikasi buku katalog yang disediakan oleh program itu dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu adalah inisialisasi. Jadi program dimulai dengan menginisialisasi variabel-variabel yang diperlukan, seperti jumlah buku, kapasitas awal katalog, dan alokasi memori untuk array atau buku yang menyimpan informasi buku. Kemudian ada menu utama. Jadi di menu utama ini setelah melakukan inisialisasi, pengguna nanti disajikan dengan menu utama yang menampilkan opsi-opsi yang tersedia. Contohnya seperti tambah buku, tampilkan buku, ubah buku, hapus buku, dan keluar. Yang ketiga itu adalah pemilihan opsi, di mana nanti pengguna diminta untuk memilih salah satu opsi dari menu utama. Jadi ketika pilihan pengguna diproses, pilihan pengguna itu nanti akan diproses di dalam program itu. Kemudian yang keempat itu adalah tindakan berdasarkan pilihan pengguna. Jadi, setelah si pengguna melakukan tindakan, jadi nanti berdasarkan pilihan mereka, si pengguna itu, programnya nanti akan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut. Yang pertama itu adalah tambah buku, di mana nanti penggunaan untuk memasukkan informasi tentang buku baru dan buku tersebut ditambahkan ke dalam katalog. Tindakan yang kedua itu adalah tampilkan buku, di mana program menampilkan daftar buku yang ada dalam katalog. Tindakan ketiga itu adalah ubah buku, di mana pengguna diminta untuk memilih buku yang ingin diubah, kemudian diminta untuk memasukkan informasi buku tentang buku tersebut. Jadi di mana informasi buku yang diubah kemudian diperbarui dalam katalog. Tindakan yang keempat yaitu adalah hapus buku, di mana pengguna nanti diminta untuk memilih buku yang ingin dihapus dan buku tersebut dihapus dari katalog. Kemudian tindakan yang terakhir itu adalah keluar, di mana nanti program keluar dari loop menu dan menyelesaikan si eksekusiannya. Kemudian yang kelima itu adalah pembebasan memori. Jadi setelah pengguna itu nanti memilih untuk keluar dari aplikasi, program ini akan membebaskan memori yang dialokasikan untuk array atau buku. Jadi serta untuk setiap stream menyimpan informasi buku. Jadi dapat disimpulkan alur aplikasi ini memberikan pengguna kemampuan untuk mengelola katalog buku mereka dengan mudah melalui antarmuka yang sederhana dan intuitif. Jadi setiap tindakan yang dilakukan oleh pengguna diproses oleh program untuk memastikan bahwa katalog buku tetap terorganisir dan akurat. Kemudian yang keempat yaitu saya akan melanjutkan untuk menjelaskan kodenya. Jadi yang pertama itu adalah library. Di dalam program ini di sini memiliki tiga library, yaitu std.h, stdlib.h, dan string.h. Jadi ketiga library ini adalah header standar pemrograman bahasa C. Di mana std.h itu digunakan untuk input dan output, stdlib.h itu alokasi memori dan fungsi standar lainnya, dan string.h itu untuk manipulasi string.
Kemudian ada konstanta. Jadi, di dalam konstanta ini adalah ada define kapasitas awal 10. Jadi, konstanta kapasitas awal ini digunakan untuk menentukan ukuran awal dari array buku yang akan menyimpan informasi tentang buku-buku dalam katalog. Jadi, nanti saat si program ini dimulai, array ini dialokasikan dengan kapasitas awal sebanyak 10 elemen. Kemudian, jika jumlah buku melebihi kapasitas ini, maka nanti dilakukan realokasi memori untuk meningkatkan kapasitas si array-nya. Kemudian, lanjut kepada struktur katalog baju. Yang berikutnya adalah struktur katalog baju. Jadi, struktur katalog baju ini adalah pendefinisian sebuah tipe data baru menggunakan type def dan struct di bahasa C. Jadi, struktur buku ini dirancang untuk menyimpan informasi yang cukup lengkap dan penting tentang sebuah buku. Dengan menyimpan judul, penulis, penerbit, tahun terbit, dan jumlah stok, struktur ini memungkinkan program untuk dengan efisien mengelola katalog buku dan memberikan informasi yang cukup detail kepada pengguna, di mana ada pointer ke string untuk menyimpan nama judul, ada juga pointer ke string untuk menyimpan nama penulis, ada juga pointer ke string untuk menyimpan nama penerbit, dan variabel ke integer untuk menyimpan tahun terbitnya, serta variabel ke string untuk menyimpan jumlah stoknya. Kemudian dilanjutkan kepada prototipe fungsi. Jadi di dalam program ini ada 4 prototipe fungsinya, yaitu deklarasi fungsi yang digunakan dalam program. Jadi di dalam yang keempat ini, yang pertama itu adalah fungsi void tampilkan buku, di mana fungsi ini digunakan untuk menampilkan daftar buku yang ada dalam katalog. Fungsi yang kedua itu adalah fungsi void tambah buku, di mana fungsi ini bertujuan untuk menambahkan buku baru ke dalam katalog. Yang ketiga itu ada fungsi void ubah buku, di mana fungsi ini digunakan untuk mengubah informasi tentang buku yang sudah ada dalam katalog. Dan yang terakhir itu adalah fungsi hapus buku, di mana fungsi ini bertanggung jawab untuk menghapus buku dari katalog. Yang kemudian ada fungsi main. Jadi fungsi main dalam program ini berfungsi sebagai titik awal eksekusi aplikasi katalog buku. Tujuan dari fungsi ini, si fungsi main ini adalah untuk mengatur alur utama aplikasi, termasuk inisialisasi data, menampilkan menu kepada pengguna, memproses pilihan pengguna, dan mengelola memori yang dialokasikan untuk katalog buku. Jadi integer jumlah sama dengan 0 ini adalah inisialisasi variabel untuk menyimpan jumlah buku yang ada dalam katalog. Jadi awalnya diset ke 0 karena belum ada buku dalam katalog. Kemudian integer kapasitas sama dengan kapasitas awal ini adalah inisialisasi variabel kapasitas dengan nilai kapasitas awal yang telah didefinisikan sebelumnya sebagai 10. Ini menentukan kapasitas awal dari RPC buku. Kemudian, alokasi memori untuk array buku dengan kapasitas awal yang cukup untuk menampung 10 buku. Nanti itu jika alokasi memori gagal, pointer buku bernilai 0, program akan mencetak pesan, kesalahan, dan keluar dengan kode status 1. Kemudian ada loop utama. Jadi loop utama ini untuk menampilkan menu utama yang memungkinkan pengguna untuk memilih tindakan yang ingin dilakukan. Seperti menambah menambah buku, menampilkan daftar buku, mengubah informasi buku, menghapus buku atau keluar dari si aplikasi. Kemudian, ada proses pilihan pengguna. Jadi, di mana proses pemilihan pengguna ini menggunakan switch untuk memproses pilihan pengguna dan memanggil fungsi yang sesuai berdasarkan input yang diberikan. Di mana input yang diberikan itu adalah satu untuk menambah buku, dua untuk menampilkan daftar buku, input yang tiga untuk mengubah buku, empat untuk menghapus buku, serta X untuk keluar dari aplikasi. Eee, dan pilihan lainnya itu dianggap pilihan yang tidak valid.
Kemudian ada pembebasan memori. Jadi, setelah pengguna itu memilih untuk keluar dari aplikasi, programnya nanti membebaskan memori yang telah dialokasikan untuk setiap string dalam struktur buku atau judul penulis penerbit, serta membebaskan memori untuk array, buku itu sendiri. Mengembalikan nilai nol menandakan bahwa program telah berjalan dengan sukses. Kemudian, ada fungsi tampilan buku. Jadi, dimulai dari void tampilkan buku. Jadi, fungsi ini tidak mengembalikan nilai void, di mana parameter buku adalah pointer konstan ke array struktur buku, sehingga data buku tidak akan dimodifikasi dalam fungsi ini. Jadi, parameter jumlah adalah integer yang menyimpan jumlah total buku dalam katalog. Serta, printf itu untuk mencetak header untuk daftar buku. Kemudian if jumlah sama dengan nol itu adalah, jika tidak ada buku dalam katalog atau sama dengan jumlah sama dengan nol, maka nanti, akan mencetak pesan tidak ada buku dalam katalog. Kemudian, mencetak informasi setiap buku, di mana nanti, jika ada buku dalam katalog, maka akan dilakukan iterasi melalui array buku dari indeks 0 hingga jumlah ke 1. Jadi untuk setiap buku, dicetak informasi buku tersebut dalam format berikut, di mana nomor buku ditambah 1 untuk menampilkan nomor urut yang dimulai dari 1. Kemudian ada judul buku yang di mana buku, dalam kurung I titik judul, kemudian nama penulis buku, nama penerbit buku, tahun terbit buku, dan jumlah stok buku yang tersedia. Kemudian ada fungsi tambah buku. Jadi, fungsi tambah buku ini bertujuan untuk menambahkan buku baru ke dalam katalog buku, di mana fungsi ini meminta si pengguna itu untuk memasukkan informasi mengenai buku baru, mengalokasikan memori untuk informasi tersebut, dan menambahkannya ke array buku. Jadi, jika kapasitas array nanti tidak mencukupi, maka fungsi ini akan melakukan realokasi memori untuk meningkatkan kapasitas array. Jadi kode char dem 100 ini itu adalah pendeklarasian array, tem untuk menyimpan input sementara dari pengguna. Kemudian ada, meminta informasi buku dari pengguna. Jadi, eee, ini adalah, tampilan pesan untuk tambah buku baru. Yang kedua itu untuk meminta pengguna untuk memasukkan judul buku. Ketiga itu menggunakan getjar untuk mengonsumsi karakter new line dari input sebelumnya. Yang keempat itu menggunakan scanf untuk membaca input judul dari pengguna dan menyimpannya di dem. Kemudian yang menggunakan strdup itu untuk menduplikasikan string dem dan menyimpannya ke dalam variabel judul. Kemudian adalah untuk meminta informasi penulis dari pengguna. Jadi di sini nanti si pengguna diminta untuk memasukkan nama penulis buku, kemudian scanf itu untuk membaca input penulis dari pengguna dan menyimpannya di tem, kemudian ada penggunaan strdup untuk menyimpan, untuk menduplikasikan string, dan menyimpannya ke dalam variabel penulis. Kemudian ada, untuk permintaan informasi penerbit dari pengguna. Jadi sama aja di sini nanti si pengguna untuk, diminta untuk memasukkan nama penerbit buku, kemudian scanf untuk membaca input penerbit, kemudian menggunakan strudup itu untuk menduplikasikan string. Kemudian ada meminta informasi tahun terbit dari si pengguna. Di sini nanti si pengguna diminta untuk memasukkan, tahun terbit buku, kemudian scanf untuk membaca info dari pengguna dan menyimpannya di variabel tahun. Kemudian yang terakhir kemudian itu ada, permintaan informasi stok dari pengguna, di mana, di sini nanti, pengguna itu, diminta untuk memasukkan jumlah stok buku, kemudian scanf itu untuk membaca input stok dari pengguna dan menyimpannya di variabel stok. Kemudian di sini adalah, akan dilakukan pemeriksaan kapasitas dan melakukan relokasi, jika diperlukan. Jadi di sini akan ada pemeriksaan apakah jumlah buku telah mencapai kapasitas maksimum, jika kapasitas tercapai, kapasitas digandakan. Di sini nanti menggunakan relok untuk mengalokasikan ulang memori array buku dengan kapasitas baru. Nanti jika reloknya gagal, maka program mencetak pesan kesalahan dan keluar. Kemudian ada menambahkan, buku ke
buku baru ke array, di mana nanti kode ini yaitu menyimpan informasi buku baru ke dalam array buku pada indeks jumlah, meningkatkan nilai jumlah untuk mencerminkan penambahan buku baru, kemudian menampilkan pesan buku berhasil ditambahkan. Kemudian ada fungsi ubah buku. Jadi fungsi ubah buku ini bertujuan untuk mengubah informasi dari sebuah buku yang sudah ada dalam katalog. Fungsi ini meminta pengguna untuk memilih buku yang ingin diubah dan memasukkan informasi baru untuk buku tersebut. Jadi jika pengguna tidak ingin mengubah sebuah atribut, mereka dapat nanti membiarkannya kosong atau memasukkan nilai khusus, misalnya nol untuk tahun terbit dan stok. Jadi dimulai dari, yang pertama itu ada, fungsi void ubah buku di mana ini adalah pendeklarasian variabel, di mana, variabel indeks, untuk menyimpan nomor buku yang akan diubah, serta pendeklarasian array untuk menyimpan input sementara dari pengguna. Kemudian, di sini nanti, kode ini untuk menjelaskan tentang permintaan nomor buku dari pengguna, di mana nanti, kode ini akan menampilkan pesan ubah buku dan meminta pengguna untuk memasukkan nomor buku yang ingin diubah. Serta, jika pengguna itu nanti memasukkan nol, inputnya nol, maka tindakan diakhiri dan pesan, pembatalan ditampilkan. Kemudian mengurangi nilai indeks sebesar 1 untuk menyesuaikan dengan indeks berbasis nol. Kemudian, dilakukan nanti pemeriksaan validitas nomor buku. Jadi, di sini nanti, akan dilakukan pemeriksaan apakah nomor buku yang dimasukkan itu valid, atau indeks harus berada dalam rentang yang valid. Nah, jika nomor itu tidak valid, nanti akan ada tindakan di akhir dan pesan kesalahan ditampilkan. Kemudian adalah pengubahan judul buku, di mana nanti kode ini akan meminta si pengguna untuk memasukkan judul baru untuk buku dan menggunakan getChar untuk mengonsumsi karakter newline dan input sebelumnya. Kemudian di sini, akan digunakan penggunaan scanf untuk membaca input judul dari pengguna dan menyimpannya di tem. Kemudian nanti jika inputnya tidak kosong, memori untuk judul lama dibebaskan dan judul baru diduplikasikan menggunakan strcpy. Kemudian ada, diminta untuk mengubah penulis buku. Jadi nanti pengguna itu diminta untuk memasukkan nama penulis baru untuk buku, kemudian nanti si scanf, digunakan untuk membaca input penulis dari penggunaan, dan kemudian jika input nanti itu kosong, maka memori penulis lama dibebaskan dan penulis baru diduplikasikan menggunakan strdup. Kemudian sama juga yaitu untuk pengubahan penerbit buku, di mana nanti penerbit digunakan untuk memasukkan nama penerbit baru, kemudian scanf itu untuk membaca input penerbit, kemudian nanti inputnya jika tidak kosong, maka memori untuk penerbit lama dibebaskan dan penerbit baru diduplikasikan dengan strdup. Kemudian, ada juga untuk mengubah tahun terbit buku, di mana nanti pengguna, diminta untuk memasukkan tahun terbit, eee, ba be tahun terbit baru untuk si bukunya, dan nanti menggunakan scanf untuk membaca input tahun dari pengguna dan menyimpannya di variabel tahun. Nanti, jika input tahun lebih dari nol, nilai tahun di buku itu akan diperbaharui. Kemudian ada juga untuk mengubah stok buku, di mana nanti si pengguna itu diminta untuk memasukkan jumlah stok baru untuk buku, kemudian digunakan scanf untuk membaca input stok dari pengguna dan menyimpannya di variabel stok, lalu nanti jika si input stok lebih dari nol, maka nilai stok buku itu diperbaharui. Kemudian, yang terakhir itu akan menampilkan pesan sukses, di mana nanti, printf buku berhasil diubah itu adalah penampilan pesan bahwa buku itu berhasil diubah. Kemudian ada fungsi hapus buku, di mana fungsi hapus buku ini bertujuan untuk menghapus buku dari katalog berdasarkan nomor yang dipilih oleh pengguna. Fungsi ini meminta pengguna itu nanti untuk memilih buku yang ingin dihapus. Menghapus alokasi memori yang digunakan untuk menyimpan informasi buku tersebut dan menyesuaikan posisi buku dalam array yang tidak dicela. Jadi yang pertama itu adalah dimulai dari pendeklarasian variabel di mana variabel indeks itu untuk menyimpan nomor buku yang akan dihapus.
kemudian nanti ada kode untuk meminta nomor buku dari pengguna, di mana nanti di dalam kode ini akan menampilkan pesan hapus buku, kemudian nanti si pengguna itu untuk, diminta untuk memasukkan nomor buku yang ingin dihapus, lalu jika pengguna memasukkan 0, tindakan diakhiri dan pesan pembatalan ditampilkan. Kemudian nanti mengurangi nilai indeks sebesar 1 untuk menyesuaikan dengan indeks berbasis 0. Kemudian nanti akan melakukan, pemeriksaan validitas, nomor buku di mana nanti, dalam kode ini nanti akan ada pemeriksaan apakah si nomor buku yang dimasukkan valid. Kemudian nanti jika nomor buku itu tidak valid, maka nanti tindakan akan diakhiri. Eee, Pesan kesalahan akan ditampilkan. Kemudian nanti ada penghapusan alokasi untuk memori, untuk informasi buku, di mana nanti ada pembebasan memori yang digunakan untuk menyimpan judul, penulis, dan penerbit buku yang akan dihapus. Yang berikutnya itu ada penyesuaian untuk posisi buku dalam array, di mana nanti, ketika nanti memindahkan buku-buku yang berada setelah, buku yang dihapus untuk menutupi celah yang ditinggalkan oleh buku yang dihapus, maka nanti akan ada looping dari indeks buku yang dihapus sampai ke akhir array. Nanti itu akan menggeser setiap buku ke kiri. Kemudian nanti ada, kode untuk mengurangi jumlah buku dan menampilkan pesan sukses. Jadi, di sini nanti ada, eee, di kode ini nanti akan mengurangi nilai, jumlah untuk mencerminkan pengurangan jumlah buku dalam katalog, lalu akan menampilkan pesan bahwa buku ini berhasil dihapus. Jadi, di sini kita akan melakukan demo singkatnya. Nah, yang pertama itu nanti pengguna akan ditunjukkan ke dalam, output menu awal. Nah, di mana di sini ada menu, tambah buku, tampilkan buku, ubah buku, hapus buku, dan keluar. Kita mulai dari inputan satu. Ketika kita memilih, input nomor satu, maka nanti akan menampilkan output tambah buku baru. Kemudian, kita diminta untuk memasukkan, nama judulnya. Setelah kita memasukkan nama judulnya, lalu kita diminta untuk memasukkan nama penulis, lalu nama penerbit, kemudian tahun terbitnya, lalu jumlah stok dari bukunya. Lalu akan menghasilkan, pesan bahwa buku berhasil ditambahkan. Kemudian, kembali lagi pada menu utama, lalu kita pilih 2 untuk menampilkan buku. Di sini akan menampilkan pesan daftar buku, di mana yang pertama itu, akan ditampilkan, eee, dari judul buku dan penulisnya, penerbit serta tahun terbit dan jumlah stok buku yang sudah, di-input tadi. Kemudian ketika kita memilih input yang nomor 3, di sini kita akan diminta untuk eee, mengubah, mengubah si inputan dari buku yang tadi, setelah kita lakukan. Di sini kita diminta untuk, memasukkan nomor buku yang ingin diubah. Ketika kita memilih, inputan 0, maka, akan menampilkan output tindakan dibatalkan lalu akan kembali ke dalam menu utama. Oh, ketika kita pilih ketika kita memasukkan nomor buku yang ingin kita ubah, maka akan menampilkan, judul baru, yaitu untuk, pembaruan judul, apakah judul yang kita sudah input tadi, kita perbarui atau tidak. Jika tidak, akan kita kosongkan,
kalau kita tidak ingin mengubahnya. Kemudian, ada pengguna juga diminta untuk, meng-input untuk penulis barunya, lalu begitu juga pada penerbit barunya. Namun ketika tidak, ingin diubah, maka, eee, itu dikosongkan saja. Nah, di sini kita akan memasukkan inputan 3 untuk, mengubah bukunya. Di sini, pengguna nanti diminta untuk memasukkan nomor buku yang ingin diubah. Ketika kita sudah memasukkan nomor buku yang ingin diubah, maka akan, ditampilkan judul baru, eee, untuk, inputan, pengubahan judul barunya. Kemudian nama penulisnya jika tidak ingin diubah, maka, eee, dikosongkan, dikosongkan pada inputannya. Kemudian nanti akan menghasilkan, output pesan bahwa buku tersebut berhasil diubah. Kemudian kita masukkan 2, maka akan menampilkan, eee, pesan yang telah, diubah tadi, pesan baru yang akan diubah tadi, yaitu, eee, daftar buku baru. Kemudian, ketika kita memasukkan inputan 4 untuk hapus buku, maka kita akan diminta untuk memasukkan nomor buku yang ingin dihapus. Jadi, setelah kita masukkan nomor buku yang ingin dihapus, maka akan menghasilkan pesan buku berhasil dihapus, dan ketika kita memasukkan nomor, inputan 2, maka, eee, akan, menampilkan pesan bahwa tidak ada lagi buku dalam katalog karena, nomor buku yang tadi sudah kita hapus dan, eee, di buku itu tidak ada lagi, di dalam katalog itu tidak ada lagi daftar buku. Kemudian ketika kita memilih X, maka akan, menampilkan pesan untuk menutup aplikasi. Jadi, tadi adalah merupakan demo singkat dari, aplikasi katalog buku. Jadi dapat disimpulkan program ini memberikan cara yang efektif dan fleksibel untuk mengelola katalog buku. Dengan menggunakan struktur data yang dinamis dan antarmuka yang sederhana, program ini nanti memungkinkan pengguna untuk dengan mudah menambah, melihat, mengubah, dan menghapus buku dari katalog. Jadi penggunaan alokasi memori dinamis memastikan bahwa program dapat menangani perubahan ukuran katalog tanpa kesulitan. Di mana, ini menjadikan program ini menjadi sebagai solusi yang baik untuk pengelolaan katalog buku dalam skala kecil hingga menengah. Jadi, demikian, presentasi mengenai pemaparan perbaikan dari, praktikum proyek, Daspro saya. Saya tahu dari pemaparan, dan presentasi saya, dapat, sangat memiliki kekurangan. Saya harap, Bapak memberikan feedback dari presentasi saya. Terima kasih.